Saya sering dimarahin sama Cerita ya. Dia kaget kenapa saya nggak cemburuan gitu. Yang laki-laki gitu, tapi lihat juga ya laki-lakinya jangan begini ya. Ini apa nih? Ini apa nih? Yang itu apa yang tuh? belok. Oh. Begini Ci. Cowok yang dulu dong. Yang mana? Oh, jelek dia mah kan. Dari udah ketemu biasa cowok merah, ya ada cowok hijau nih gitu. Iya. Hitam ya? Bukan merah, katanya hitam. Nah, hari ini kita kedatangan dua pasangan teladan yang sudah menikah selama 22 tahun. Tepat. Oh my god. Tepatnya mereka menikah di tahun 2002. Ayo, 2002 saya kan berakhir. Ko Agus ini merupakan seorang pemain musik dari beberapa gereja dan salah satunya adalah gereja besar. Dan Cerita juga merupakan seorang pelayan yang di bidang kreatif dan juga worship leader. Dan Markus dan Cerita sudah melayani Tuhan sejak di zaman sekolah. Teladan nggak? Kalian siap nggak melayani dari zaman sekarang? Siap? Kita sambut lah ya. Kita sambut lah ya. Kita sambut, tapi sambutnya harus meriah. Tepuk tangan. Kita sambut Markus Sanjaya dan juga Cerita. Boleh cuci dan kapur dulu. Jadi tema kita itu hari ini adalah tentang toxic relationship. Di mana toxic relationship adalah sebuah hubungan yang tidak baik alias beracun, berbahaya. Beracunnya sampai gitu banget Marcel. Alias berbahaya dan tidak sehat. Tapi akhir-akhir ini banyak banget anak muda yang terjerat sama hubungan seperti ini gitu. Nah, Aib penasaran banget nih Ci sama Popo. Pengalaman yang kalian punya tentang ini apa sih gitu? Tentang toxic ini gitu. Sebelumnya boleh deh sapa dulu. Boleh. Kamu dulu. Yang dituakan sih. Halo teman-teman. Halo. Terima kasih buat kesempatannya. Saya emang jarang sekali ngobrol begini karena biasa di belakang panggung. Jadi kayak gini-gini tuh agak sedikit bikin grogi. Oke, saya tadi udah dibilangin, nama saya Agus, dan ini Arita. Kita nikah 2002, anak kita 3, paling gede udah kuliah semester 1, yang paling kecil umur 8 tahun. Kita tinggal di Cengkareng. Oke. Betul. Udah jauh-jauh loh dari Cengkareng ke sini menembus hujan demi kalian. Kalau Cerita ada yang mau disampaikan? Oke, tadi udah diperkenalkan ya, nama saya Arita. Kalau bicara soal hubungan toksik, mungkin di antara kita berdua, saya yang pernah punya pengalaman memiliki hubungan yang toksik, tapi bukan dengan ini. Karena kalau dengan ini nggak mungkin 22 tahun gitu ya. Betul. Jadi boleh nih saya cerita. Boleh ya? banget Ci. Saya mau kesaksian, semoga kesaksian saya ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Jadi waktu itu saya masih seusia seperti teman-teman semua saat ini ya. Saya waktu itu umur 17 tahun, saya kelas 1 SMA. Nah, zaman itu tuh teman-teman tuh udah banyak yang udah pacaran gitu ya. Wah. Biasa kan anak muda. Jadi Wah. waktu di sekolah saya masuk anak baru, tren-tren ceritanya anak baru gitu kan, ganteng. Sekolahnya? Jangan. Oh nggak boleh. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi orang ini tuh mau ngajak pacaran gitu kan. Namanya saya masih polos gitu, belum ngerti. Oh teman-teman udah pacaran, saya juga pengen tahu dong pacaran itu kayak apa sih, gitu ya. Penasaran. Akhirnya boleh deh gitu. Tapi setelah 2 minggu saya pikir-pikir, saya nggak mau pacaran dulu, saya mau konsen sekolah, saya mau minta putus gitu kan. Ternyata
nggak dikasih, dia nggak mau gitu, intinya dia nggak mau. Nah akhirnya saya menjalani suatu hubungan, ternyata hubungan yang toksik. Kenapa waktu itu saya tidak tahu bahwa hubungan ini toksik? Karena pertama seperti tadi saya bilang, saya itu belum pernah pacaran, jadi saya pengen tahu pacaran itu kayak apa. Ternyata dilarang, posesif, kemana-mana nggak boleh, pakai baju diatur dan sebagainya. Saya pikir itu adalah memang orang pacaran tuh seperti itu kali ya, karena nggak tahu gitu. Lama-lama kok makin parah ya, mulai menekan mental gitu loh. Jadi saya tidak bisa berkembang. Waktu itu saya udah pelayanan di suatu gereja yang lumayan besar. Tiap kali saya mau pelayanan, kalau bersama dengan dia datang tuh kayaknya saya nggak gimana ya, nggak bebas gitu. Saya nggak bisa mengekspresikan diri saya tidak bisa mengeksplor diri saya untuk lebih berkembang buat Tuhan. Kayak ada sesuatu yang mengikat gitu, kayak terjerat gitu. Nah, setiap kali saya mau minta putus, itu nggak bakal bisa putus. Kenapa? Karena dia akan tunggu di depan rumah, nggak mau pulang, gitu loh. Karena waktu itu kondisi saya itu kan bukan tinggal dengan orang tua, tapi saya tinggal dengan tante saya. Nah, namanya tinggal di rumah orang, anak muda ya, umur 17 gitu kan. Nggak mungkin kan, itu orang nggak mau pulang. Pasti kan tante saya tuh, siapa sih ngapain gitu kan. Akhirnya ya udah baikan lagi. Setiap kali toksiknya tuh bisa begini ya, maksudnya akhirnya karena makin dia merasa bahwa dia bisa menguasai saya, bisa mengatur, bisa menekan emosi saya, membuat saya jadi bergantung sama dia. Mulailah dia melakukan hal-hal yang misalnya mukul gitu, misalnya lagi jalan kita ribut dia bisa cekek di tengah jalan, terus lagi di rumah lagi berantem dia bisa nonjok gitu ya. Jadi tiap kali mau putus nangis, minta maaf, nggak bakal begitu lagi, janji gitu. Kadang-kadang bawa pisau mau bunuh diri gitu. Jadi itu membuat saya jadi terjerat ya, maksudnya jadi nggak bisa lepas gitu. Akhirnya itu berjalan sampai 5 tahun. Kami berjalan tuh sampai 5 tahun karena nggak bisa lepas. Itu bener-bener nggak bisa lepas dari jerat itu gitu. Akhirnya setelah SMA kan sampai kelas 3 ya, 3 tahun. Terus saya udah mulai bekerja waktu itu. 2 tahun saya bekerja, kemudian dia kerja tapi berhenti, kerja berhenti, karena nggak bisa betah di satu tempat. Saya nggak tahu masalahnya apa, tapi itu saya pikir-pikir, kok saya mau lepas dari ini, saya nggak mau hidup seperti ini gitu loh. Ini pacaran aja masih begini, apalagi udah menikah gitu ya. Terus saya pikir-pikir, saya udah kerja, saya udah mengumpulkan uang, saya udah menata masa depan saya udah mulai membangun hidup saya. Tapi dianya begitu terus mau kemana? Ini hubungannya mau dibawa kemana? Mau ngapain? Mau gimana gitu kan? Kayak nggak ada madesu, kalau zaman sekarang bilangnya madesu ya. Ini mah madesu gitu kan. Tapi mau lepas nggak bisa. Akhirnya karena saya tadi kan banyak yang orang introvert ya. Salah satunya saya gitu, orang introvert. Saking introvertnya itu saya nggak pernah cerita loh ke siapapun. Itu semua saya pendam sendiri. Sampai teman karib saya, yang teman akrab saya, setelah dia tahu kejadian ini ke blow up, dia sampai bilang begini, lu kenapa sih nggak cerita sama gue? Kenapa saya nggak bisa cerita? Saya simpan karena saya merasa gue malu. Gue mau lepas dari tapi gue nggak bisa, tapi gue malu, gue nggak mau cerita gitu. Itu saya simpan sendiri gitu. Akhirnya satu titik saya berpikir, yang setelah saya udah bekerja, saya udah mulai mengumpulkan uang, saya pikir gue mau hidup masa depan gue yang lebih baik lah gitu, nggak mau seperti ini. Akhirnya saya mulai memberanikan diri untuk cerita. Saya cari waktu itu, karena kayak tadi saya bilang ya, karena orang tua saya tidak tinggal bareng, saya tidak dekat dengan orang tua, saya tinggal sama tante saya juga saya tidak terlalu dekat. Jadi saya punya kehidupan sendiri, saya introvertnya saya tuh saya simpan semua sendiri. Akhirnya saya mulai beranikan diri untuk bicara kepada pemimpin gereja. Waktu itu saya ibadah kayak gini, ibadah youth. Saya carilah kakak pendeta saya, kakak rohani. Saya mulai cerita ke dia. Terus saya bilang, waktu itu saya tanya Koko ya, kok saya takut, kenapa? Entah kalau dia mati, dia bunuh diri, gimana? Anak orang loh ini gitu kan. Terus nah, koko gereja itu bilang begini,
kalaupun dia mati, dia bunuh diri, itu urusan dia. Kenapa? Dia udah tahu, udah kenal Tuhan belum? Udah sih, dia ke gereja juga. Ya udah, kalau tahu dia ke gereja, dia kenal Tuhan, kalaupun dia memang memilih untuk bunuh diri, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan dengan kamu. Oh gitu ya, aku. Iya. Itu nggak ada hubungannya dengan kamu, nggak ada urusan dengan kamu, karena masing-masing hidup kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Kita diberikan hidup oleh Tuhan, harganya sudah dibayar lunas oleh Tuhan, kita harus pertanggungjawabkan hidup kita sama Tuhan. Bukan dia yang harus mempertanggungjawabkan, saya mempertanggungjawabkan hidup dia gitu loh, kayak gitu. Akhirnya saya pikir, oh ya udah, oh gitu ya. Akhirnya ya, saya mulai beranikan diri untuk bilang putus. Itu udah bawa-bawa pisau ya, geolog itu udah di sini nih pisaunya gitu ya. Saya pikir gini, udahlah kalau memang gue mati, udahlah nggak apa-apa lah. Gue daripada gue nggak lepas-lepas gitu ya, nggak apa-apa deh kalau memang saat ini gue nggak pulang lagi gitu. Karena saya memutuskan gue mau bener-bener mau pisah gitu. Jadi ya begitu sampai kayak gitu. Akhirnya ya ternyata orang-orang yang toksik begitu ya, dia itu sebenarnya pengecut gitu loh. Jadi ngancem-ngancem doang, padahal benar-benar bunuh diri mah kagak, kan buktinya sampai sekarang masih hidup gitu kan. Bener sih. Gitu. Dan karena waktu itu saya udah terbiasa untuk bergantung emosi saya dan bergantung hidup saya, jadi tidak ada yang lain, saya bergantung sama dia. Nah, salahnya saya waktu itu adalah gini, ternyata waktu saya bicara dengan kakak pembina di gereja itu kan saya bicaranya dengan lawan jenis. Ternyata hal itu tidak baik gitu. Memang Koko itu membantu saya, tapi saya jadi bergantung emosi saya, pindah. Gitu loh. Perasaannya juga. Karena orang yang udah biasa terjerat, tergantung kan tiba-tiba lepas dari ini, kita jadi kayak mencari, kayak orang bilang mah inang gitu, inang pengasuh kalau bahasa ini ya. Jadi saya carilah si Koko ini. Saya bergantung sama dia secara emosi, secara mental. Saya menganggap cuma pindah, jadi Koko ini seperti ini. Gitu loh, kayak gimana sih bilangnya, kalau tahu kan kalau istilah kalau parasit nempel di sini, ininya inangnya hilang tuh dia nempel lagi di tempat lain gitu kan, cuma ganti inang gitu kan. Nah akhirnya saya berpikir, wah ini nggak boleh kayak begini, ini salah nih, saya nggak boleh kayak begini. Itu namanya saya keluar dari mulut buaya, saya masuk mulut ular. Waduh. Akhirnya saya memutuskan lagi, oh saya nggak mau kayak begini, saya mau sungguh-sungguh buat Tuhan, saya nggak mau hidup saya bergantung sama ini. Akhirnya ke blow up. Teman-teman saya yang lain, yang teman karib saya akhirnya tahu kisah saya. Beberapa orang teman-teman tahu kisah saya, ya mereka bilang begitu. Jadi kalau kita mau cerita dengan kakak pembina di gereja kita, carilah dengan yang sama-sama, misalnya dengan yang perempuan, yang laki-laki dengan yang laki-laki gitu. Tapi lihat juga ya, laki-lakinya jangan begini ya. Ini apa nih? Yang itu apa? Yang belok. Oh. Begini Ci. Gitu. Jadi itu kesalahan saya. Saya belajar. Akhirnya itu membuat saya jadi belajar. Dan karena saya mempunyai komunitas teman-teman di gereja waktu itu, karena saya kan aktif ya di gereja, ibadah youth kayak gini. Jadi teman-teman itu banyak, karena mereka tahu ke blow up, jadi mereka banyak mensupport saya gitu loh. Mensupport itu dalam arti mendukung ya. Jadi saya tidak mencari inang ini, inang itu gitu loh. Jadi saya mulai oh gue nggak boleh kayak begini, gue harus berubah gitu. Jadi ketika kita mau keluar dari suatu hubungan yang toksik, dari kitanya sendiri, kitanya harus memilih sih untuk oh stop, gue nggak mau kayak begini lagi nih, nggak bisa nih. Kitanya harus ambil keputusan sih, karena ini hidup kita ya, bukan hidup orang lain. Dan ini masa depan kita. Mau masa depan kita tuh seperti apa? Karena keputusan kita di hari ini kan menentukan hidup kita di masa depan. Betul. Akhirnya barulah saya bertemu dengan Ko Agus gitu ya. Nah, waktu saya menjalani hubungan dengan Ko Agus, saya terkaget-kaget gitu. Kenapa? Oh, kok apa-apa boleh ya? Gitu loh. Kan dulu kan apa-apa nggak boleh, diatur. Kok yang ini terbalik gitu, kok yang ini malah apa-apa boleh lu, ini boleh, kesini boleh, kini boleh. Jadi saya bisa lebih mengeksplor diri saya untuk bisa lebih berkembang, untuk melayani Tuhan, untuk apa ya namanya, bisa
berteman-teman, berkomunitas dengan banyak teman. Tadinya kan kita pertemanan kita kan jadi dipersempit karena kan harus dengan Dikekang. iya gitu. Rasanya ketemu cowok hijau gitu ya, Ci. Iya, kaget kan. Dari Udah ketemu biasa. cowok merah, Iya. ada cowok hijau nih gitu. Iya. Hitam ya? Bukan merah, katanya hitam. Iya, ternyata Betul. kok enak ya gitu. Oh, kok boleh ya? Oh, boleh ya? Asik ya gitu. Jadi kayak gimana ya? Itulah yang saya tadi bilang, keputusan kita menentukan hidup kita masa depan. Coba kalau saya tetap memilih sama yang dulu terus kan, saya nggak bakal bisa rencana Tuhan gitu nggak bakal bisa tergenapi dalam hidup saya. Saya tidak bisa mengalami pernikahan yang indah, pernikahan yang manis gitu. Kayak gitu sih. Oke. Berat ya. Kalau dari Koko waktu ketemu Cici kan akhirnya tahu nih ceritanya nih. Cerita tentang Cici dong. Nah itu kira-kira pas Koko gitu apa tuh responnya Koko? Waktu ketemu sama Cerita ini dia nggak ngomong gitu loh. Enggak, dia nggak ngomong. Introvert. Dia nggak ngomong. Dan saya emang orangnya ya asik-asik lah, kalau dia suka ya lakukan aja gitu loh. Karena dia nggak nanya, jadi saya nggak. Karena dia Saya tipe orang yang nggak mau ngorek-ngorek masa lalu. Jadi waktu itu emang ya jalan aja gitu loh. Jalan, tapi tetap sama Tuhan jalannya. Tetap kan kita kan dari saya pelayanan dari SMP. Saya main musik dari SMP. Jadi guru sekolah minggu pernah, jadi WL dadakan pernah. Jadi maksudnya memang pemusik kayak berasa banget ya, pernah jadi WL dadakan ya. Kodoni, Korobi. emang teman-teman di sini kita harus dari sejak muda seperti inilah kita mengenal Tuhan gitu. Jadi kalau dari sekarang kita mengenal Tuhan itu luar biasa gitu. Jadi ada sesuatu yang Tuhan kasih sama kita. Saya tahu ini cerita ada sesuatu yang masalah gitu, tapi Tuhan kasih saya tenang gitu loh. Nggak nanya, nggak ngorek-ngorek gitu loh. Kadang-kadang waktu di mall nanya, itu cowok yang dulu tuh. Yang mana? Oh, jelek dia mah kan. Maksudnya saya coba ngambil positif yang baik gitu loh, bahwa pasangan saya ini memang benar-benar didoain dan dari Tuhan gitu loh. Dan Tuhan tolong dari kita pacaran sampai nikah itu saya nggak pernah kayak pacarnya dia yang apa nanya mau kemana, mau apa gitu, enggak gitu. Saya nggak pernah nanya, sama sekali nggak pernah nanya gitu loh. Dan kita juga pacaran kudus. Kita bisa ngelakuin hal-hal yang tidak baik gitu loh, karena dia waktu itu diusir kalau salah. Jadi kita pindah ke mana? Diusir sama saudaranya gitu karena mau dijual rumahnya gitu tuh. Akhirnya dia pindah ke kos gitu loh. Dan kosnya itu saya yang temenin, saya anterin, dan maksud saya tuh kalau kita bisa melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan itu kita bisa banget karena kita di kos. Bisa berdua gitu loh, berdua doang, nggak ada yang ngeliatin gitu loh. Tapi sekali lagi karena saya melayani Tuhan dari muda seperti ini gitu loh, jadi saya ada rasa takut Tuhan yang tinggi gitu loh. Jadi saya tahu ini cewek gitu loh, orang yang berharga di hadapan Tuhan juga. Jadi saya harus menghargai gitu loh. Wow. Puji Tuhan. Seneng banget nih cewek-cewek nih, tepuk tangan. Nih aku punya pertanyaan lagi nih buat Koko. Oke, saya kan Koko kan kalau tadi bilangnya kan kalau Cici pergi nggak ada nanya-nanya, pokoknya nggak mau kulik-kulik, korek-korek nggak mau gitu kan. Ada gak sih kok rasa kayak misalkan Cici lagi main terus ada cowoknya nih, cemburu gitu. Kan kalau biasa toksik itu munculnya dari rasa posesif tuh. Posesif munculnya dari rasa cemburu. Nah itu pernah gak tuh Koko kayak sebenarnya cemburu tapi Koko lebih kayak ya udahlah. Nah ini dia nih, saya sering dimarahin sama Cerita Cerita ya. Dia kaget kenapa saya nggak cemburuan gitu.
Oh, ini Cemi, begitu ya Cemi? Kenceng kali. Ada yang pengalaman juga kan? Pengalaman. Jadi saya punya prinsip bahwa kita sama-sama saling percaya. Jadi di awal apa namanya kita berhubungan, saya udah ngomong. Pertama saya bilang saya nggak mau ngomong gue lu karena di lingkungan keluarganya ngomongnya sama orang tua tuh gue lu. Jadi saya bilang saya nggak mau kita di awal ini ngomongnya gue lu enggak. Semenjak saat itu dia berubah ngomongnya. Saya, kamu, sayang lah apalah kayak gitu lebih atau tapi emang saya coba melihat apa yang dia suka itu. Jadi saya nggak pernah pencet tombol yang tidak dia suka. Pasti kita akan berantem. Gitu. Berarti kok tipenya menghindari konflik lah ya? Enggak juga. Enggak juga. Kadang-kadang saya akan bendorin konflik itu supaya kita saling mengerti satu dengan yang lain. Jadi kalau saya dari sudut pandang saya tuh konflik itu bukan hal yang negatif ya teman-teman ya. Kalau kita berantem pacaran itu bukan hal yang negatif karena pada saat kita berantem itu kita akan lihat sifat aslinya gitu. Ini orang kayak gimana nih? Kayak ini wah keras banget ini gitu. Terus saya gimana gitu. Jadi saya orang yang suka konflik, bukan suka maksudnya tanda kutip ya, maksudnya suka karena bisa melihat gitu aslinya ini orang kayak gimana pada saat konflik. Kalau baik-baik aja kan kelihatan manis-manis aja gitu kan, lagi ngobrol biasa kan, kita nggak tahu pada saat nikah tiba-tiba di kamar kentut-kentutan kan jadi gitu. Menjadi yang diri ini sendiri yang ya? ini kentut orang kentut oh iya. Awal mula Cici bisa terima nih cowok apa karena dia terlihat baik atau apa Ci? Mungkin kayak Oh iya kan di awal pasti namanya cowok. namanya cowok. Aduh, kan Udah bilang. cewek gitu kan. Iya, iya. Pasti lah semua yang Promosi. baik-baik keluar ya. Oh betul.